Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama datang membangun mezbah syukur, mezbah yang besar. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Dan biarlah kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kami, untuk kita beraktivitas pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan terus menuntun langkah kami, Tuhan membimbing langkah kami. Dan jikalau kami akan beraktivitas hari ini, biarlah kiranya hikmat Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar pujian penyembahan kami sebagai ungkapan kami mengasihi Tuhan. Sebab kami gak bisa balas apa-apa selain menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, meninggikan nama-Mu, sujud di hadirat-Mu, ku sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Yesus, Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu selain memuji menyembah-Mu, Allah kami yang hidup. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Biar pagi yang indah ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Yes. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus. Ya. Biar lutut bertelur lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, dengan apa kami dapat balas kasih-Mu? Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakan ku balas
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. namanya. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu nyata. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah rahmat-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penerang langkah kami sehingga kami melandasi semua yang kami lakukan hari ini berdasarkan kasih karunia-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Ya, kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita memulai hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Roma pasal 2 ayat yang ke-6 mulai dikatakan di sana. Ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, firman ini berkata ia akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ingat ya, Tuhan itu maha melihat, dan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini itu ada ya hukum tabur tuainya. Ada konsekuensinya. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan. Ya, dan Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan itu pasti akan membalaskan, tinggal tergantung kita mau mendapat berkat atau kutuk. Ya, itu tergantung dari kelakuan kita. Bagaimana hidup kita di dunia ini, mau senang atau tidak, itu tergantung dari apa yang kita lakukan, saudara. Ayat ini berkata, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Setiap kita dalam pengiringan kita pada Tuhan, kerinduan kita adalah kita memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Bahkan setelah kita mati nanti, satu saat nanti kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan akan membalaskan perbuatan setiap orang itu. Ia memberikan upah kepada setiap orang itu menurut perbuatannya. Yang pertama, upahnya yaitu Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita yang dengan tekun berbuat baik. Yang pertama, hidup kekal itu akan menjadi miliknya siapa? Orang-orang yang dengan tekun berbuat baik. Ingat, kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, orang-orang yang terus dengan tekun berbuat baik, mereka mendapat jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu saudara, hidup yang kekal itu akan diberikan kepada siapa? Mereka juga, saudara dan saya, yang mencari kemuliaan. Ya, kemuliaan itu dicari, artinya apa? Kita senantiasa rindu untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita senantiasa rindu untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, mencari kemuliaan. Berbuat baik, mencari kemuliaan. Juga bagi mereka yang apa? Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mari dalam hidup ini kita mengejar kemuliaan, kehormatan. Jangan melakukan banyak hal yang mendatangkan kehinaan. Tapi Tuhan mau supaya kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kehormatan bagi hidup kita. Ya, bertobat saudara. Jangan hanya mencari yang yang hina. Bukan mengejar kemuliaan, tapi mengejar kefasikan. Tetapi Tuhan berjanji kehidupan yang kekal akan diberikan menjadi upah bagi orang-orang yang dengan tekun berbuat baik, dengan tekun mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mari kita tanamkan dalam hati dan hidup kita, saudara, untuk memperoleh hidup yang tidak binasa. Itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, ayat yang ke-8, tetapi ada upah yang kedua yang akan diberikan Tuhan juga pada semua manusia sesuai perbuatannya mereka. Upah yang kedua itu apa? Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, upah yang kedua adalah murka, ya, kebinasaan, geram.
itu akan diberikan kepada orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan, ya, dengan berbuat baik bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Ingat saudara, hidup ini bukan hanya soal mencapai semua yang kita mau. Hidup ini bukan hanya cuma soal memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi hidup ini adalah soal mengejar perkenanan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan hanya mengejar kepentingan diri, semua untuk apa-apa diri sendiri. Saya cari uang untuk diri sendiri, saya ini untuk diri sendiri. Ingat loh, kita ini diciptakan Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan keuangan, jadilah berkat juga bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Karena orang yang hanya hidup bagi kepentingan diri sendiri akan mendapat upah apa? Kemurkaan. Ya, murka dan geram ya kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Mari taat kepada kebenaran, jangan jadi orang yang tidak taat pada kebenaran. Sudah mendengar banyak teguran, jangan bersinah, ya jangan kepahitan, jangan iri hati, tetap aja bersinah, tetap aja kepahitan, iri hati. Kita itu menimbun murka Allah atas hidup kita sendiri. Mari bertobat. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Kita ini bertobat. Tinggalkan semua yang tidak benar itu supaya kita menerima upah hidup yang kekal. Bukan upah murka Allah dan juga kegeraman. Ya, ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Ya, penderitaan dan dikatakan kesesakan ya akan menimpa orang yang hidup berbuat jahat, saudara. Ya, pertama-tama orang Yahudi ya dan juga orang Yunani akan ditimpa ya oleh penderitaan dan kesesakan. Jadi hidup ini, nasib kita itu kita yang buat. Kalau kita mau sungguh-sungguh serius melakukan kebenaran, mau tekun mencari yang benar, ya maka kita akan melihat saudara, Tuhan akan membawa hidup kita ini kepada hal-hal yang baik. Ya, dan meskipun mungkin sekarang ini ada yang berkata ya itu jahat, tapi kok Tuhan gak segera menghukum. Ya, kok saya lihat dia belum dihukum Tuhan ya, padahal hidupnya jahat. Atau ada di antara kita yang berkata, saya ini padahal bersinah terus loh, tapi buktinya Tuhan gak menghukum-hukum saya. Hati-hati. Ya, karena penghakiman terakhir Tuhan tuh pasti akan tiba. Ya, kita tidak mengetahui secara persis kapan penghukuman dan murka Tuhan itu turun atas seseorang. Ya, tetapi kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan luput dari penghakiman Tuhan. Jadi hati-hati, bertobat saudara ya. Jangan sampai engkau melalaikan teguran Tuhan, kasih karunia Tuhan, sebab dikatakan di sini ya bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kalau kita hidup rajin berbuat baik, kita menerima upah dari Tuhan, yaitu kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Waktu kita hidup berbuat benar, hidup berbuat baik, kita akan menerima kemuliaan. Hidup kita dimuliakan, menerima kehormatan, bahkan damai sejahtera. Bukankah ini yang kita rindukan dalam hidup ini, saudara? Ya, menerima kemuliaan, damai sejahtera dan juga ya kehormatan. Biarlah saudara kita terus meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita menerima upah kegeraman dan upah kebinasaan. Tapi biar kita mau terus mengejar kebenaran sehingga kita menerima upah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mari kita mau renungkan firman ini. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang mau terus mengejar kebenaran, hanya orang-orang yang mau terus mengejar kehidupan yang ya berkenan di hadapan Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera.
Biar kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkaulah kami boleh memperoleh semua hal yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat teguran-teguran-Mu, buat firman-Mu yang datang pada kami. Biarlah kami terus mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena kami percaya perkenanan-Mu Tuhan itu yang akan meneguhkan kami. Biar kita mau bilang bersama-Mu Bapa, kami lewati semua di dalam hidup kami. Untuk memperoleh perkenanan-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi saudara minta pada Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan untuk terus berjuang, agar kami memperoleh hidup yang berkenan, dijauhkan dari segala kesombongan, dijauhkan dari segala ketidaktaatan, dijauhkan dari segala kejahatan. Karena kami tahu ada upah yang akan kami terima di dalam hidup ini, upah hidup yang kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik, mengejar kemuliaan kehormatan. Tetapi upah penderitaan, murka bagi mereka yang hidup di dalam segala dosa, ketidaktaatan, dan terus berbuat jahat. Tuhan, kami mau dipulihkan hidup kami mau tanggalkan segala kejahatan di dalam hidup kami mau belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan, merindukan hidup mereka terus diubahkan. Roh Kudus turut bekerja memampukan setiap kami. Pekerjaan kami hari ini biar kami lewati dengan sukacita karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Berkati mereka yang sekolah, kerja, kuliah, Tuhan menyertai, memberkati, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya.
Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu hari ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, biar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.